Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alfian George Devandri, rekening 2109056053. Hari ini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yakni membuat peta daerah aliran sungai serta menghitung luas daerah terkecil dan juga yang terbesar. Nah, karena saya ingin ganjil, hari ini saya akan melakukan pengolahan data untuk daerah Samarinda. Langsung saja kita masuk ke software ArcGIS. Langkah awal yang kita bisa lakukan adalah mengatur zona sesuai daerah yang kita ingin kelola datanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengelola data Samarinda dan Samarinda masuk ke dalam zona 50S. Oleh karena itu kita harus mengatur dulu di awal. Caranya seperti ini. Kita klik bagian layers, kemudian klik bagian properties dan kita klik zona 50S. Ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai daerah yang teman-teman ingin olah datanya seperti itu. Langsung kita apply, kita oke. Okay. Nah, sesudah mengatur, kita langsung masukkan datanya dengan mengklik bagian add data. Sebelumnya saya sudah mendownload data Demnas ini dengan format data berupa data TIFF ya. Kita klik aja datanya dan add. Nah, selanjutnya karena data yang kita download ini masih berupa WGS 1984, artinya dia masih murni, belum sesuai zona. Jadi kita harus mengatur sama seperti layer tadi, yaitu zona 50S. Oleh karena itu kita mesti mengkonversinya. Caranya seperti apa? Kita klik bagian Art Toolbox. Nah, ini teman-teman bisa kecilin aja kalau tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, sesudah itu bisa teman-teman cari untuk mengkonversi ya. Untuk mengkonversi itu teman-teman bisa mencari bagian project transform. Nah, itu letaknya ada di data management. Ini data management ini sebelumnya masih begini ya. Nah, kalau teman-teman baru buka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi untuk awalnya kita klik data management tools. Oke. Kemudian kita cari projection dan transformation. Itu artinya kita ingin melakukan transformasi data. Nah, kita klik dan kita klik raster. Nah, sesudah klik raster, kita akan kita akan cari tahu untuk proyeksinya. Kita klik project raster. Klik 2 kali aja. Nah, di bagian ini kita isi dengan data yang kita ingin kelola tadi, itu data Demnas. Kita isi aja, kita klik. Nah, yang ini karena kita mau mengkonversinya ke zona 50S, jadi kita pilih yang 50S. Ini adalah data awal yang belum kita convert dan ini adalah outputnya. Kita langsung klik aja sini dan sesuaikan 50S. Oke, sesudah itu kita klik oke. Nah, sesudah jadi, tampilannya akan seperti yang di bawah ini. Project raster sudah dicentang seperti itu. Itu berarti data yang teman-teman tadi buat itu berhasil. Nah, ini adalah output dari data yang sudah kita sesuaikan di zona 50S tadi. Nah, ketika ini sudah jadi, maka kita bisa hapus data awal tadi karena tidak akan digunakan. Oke, sesudah itu
kita ke tahap selanjutnya. Karena sudah sesuai dengan zona 50S, kita langsung aja ke data awal, yakni kita akan melakukan fill. Oke, kita tutup dulu, kita pindah ke tools selanjutnya, yakni hidrologi. Kita akan cari hidrologi di sini. Letaknya hidrologi sendiri itu ada di Spatial Analysis Tools. Kita cari. Nah, di sini kita cari yang hidrologi. Ini dia, dan kita klik bagian fill. Klik 2 kali aja. Oke. Di sini kita mengisi dengan data project raster ini yang sudah kita isi tadi. Itu merupakan data Demnas. Kita klik OK aja. Untuk progresnya teman-teman bisa lihat di bawah sini. Yang sedang berjalan ini adalah progres dari data yang hendak kita buat. Nah, jika teman-teman mengalami hal seperti ini, maka kita perlu mengatur di bagian Enviro. Nah, caranya mudah aja. Kita klik lagi fill tadi, kemudian kita klik bagian Enviro. Nah, di sini kita klik aja di parallel processing. Di kolom ini kita isi dengan angka 0. Oke, sudah itu kita klik OK. Kita lakukan seperti tadi, input dan klik OK. Kita geser aja biar lebih kelihatan. Nah, berhasil kan teman-teman? Jadi ketika fill sudah jadi, maka dia akan muncul juga sama seperti project tadi. Jadi setiap yang kita buat di bagian Artbox, dia akan muncul di bagian layer seperti itu. Oke, sudah jadi filenya. Kita langsung, ini bisa kita off kan aja dulu, bukan dihapus ya, tapi di off kan saja agar tidak berat laptop. Nah, kemudian kita lakukan, kita pindah ke flow direction. Oke, nah sudah kita klik, kita isi dengan file yang tadi, fill. Kita klik file, kemudian kita klik OK. Ini untuk menjaga-jaga, teman-teman bisa klik ini juga ya, karena biasanya dia batal juga nanti. Jadi isi seperti tadi di Enviro. Oke, langsung klik. Itu teman-teman bisa lakukan ketika langkah awal tadi itu sudah gagal. Tapi ketika langkah awal tadi berhasil, maka kemungkinan tidak perlu dilakukan pengisian Enviro seperti tadi, karena sudah berhasil di awal. Jadi kemungkinan yang ke bawahnya itu sudah lancar. Oke. Nah, ini file teman-teman yang folder sudah selesai. Kita uncentang aja yang file ini. Bukan dihapus lagi-lagi, tapi diuncentang saja. Oke, sudah folder, kita akan melakukan langkah selanjutnya, yakni flow accumulation. Kita klik bagian flow accumulation, kemudian kita isi dengan fill. Oh sorry, untuk fill ini kita isi dengan folder, bukan fill. Oke, ini kita kosongkan saja, dan oke, kita kosongkan saja. Kita bisa geser aja dulu. Oke, jadi ini untuk file flow accumulation-nya sudah jadi, sudah bisa kita gunakan. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk kali ini kita pindah sedikit ke atas, yaitu kita klik bagian kondisional. Nah, di sini kita klik bagian count, klik 2 kali. Di sini kita isi dengan flow accumulation atau file yang baru kita buat tadi.
Nah, untuk di bawah kita isi dengan flow dir atau flow direction. Kita klik OK. Kita tunggu lagi prosesnya. Nah, dan untuk jika teman-teman mengalami laptop teman-teman sedikit nge-lag atau apa, bisa mungkin diancengkan saja di bagian yang sudah kita buat tadi. Oke. Jadi setelah kita membuat kondisional tadi, kita langsung pindah lagi ke hidrologi. Kita kembali ke hidrologi dan stream order. Klik stream order, kemudian kita isi sama kondisi conditional as accumulation tadi. Klik. Di sini kita isi sama flow dir. Untuk di sini kita okekan aja. Biasanya untuk bagian stream order dan juga stream nanti untuk selanjutnya itu ada stream feature itu memakan waktu yang cukup lama ya untuk di bagian ini, untuk bagian stream. Jadi teman-teman bisa sambil nunggu aja. Mungkin bakal saya pause dulu sampai di bagian ketika sudah jadi stream ordernya. Oh ya teman-teman, tadi bagian stream ordernya sudah jadi yang ini. Nah, kemudian kita langsung pindah. Ini sorry tadi tidak kerekam di bagian stream to feature. Jadi ini lagi proses rendering karena lama ya. Jadi waktu kalian mau bikin stream feature, kalian bisa klik bagian sini, klik 2 kali. Nah, di sini kalian isi stream order dan di sini kalian isi flow date. Klik OK. Nah, karena saya sudah buat tadi cuman skip untuk record, jadi saya tunggu sampai sudah jadi stream to feature. Oke, sesudah kita file stream to order sudah jadi, kita bisa klik di bagian stream to ordernya, kemudian kita pilih di bagian properties. Nah, di bagian properties ini kita klik di definition query, lalu query builder. Nah, di sini kita bisa menambahkan grid code. Kita klik aja, klik 2 kali, tambahkan simbol ini, dan kita get unique values dulu untuk menambahkan valuesnya atau nilai-nilai daerah aliran sungainya. Nanti data ini cukup banyak, tapi kita hanya mengambil 3 data saja untuk mencakup semuanya. Bisa ditunggu aja prosesnya. Nah, sesudah yang di bagian kolom sini masuk semua, kita bisa langsung klik aja, klik satu ini, klik 2 kali dan end. Kemudian kita klik lagi seperti yang di awal tadi, grid code, lalu tanda ini, kemudian nomor 2, end lagi, grid code, kemudian tanda ini, dan 3. Nah, kita akan menginput 3 aja, langsung kita OK kan, kemudian apply, lalu jangan langsung keluar, kita ke simbology dulu, kita atur bagian quantities, kemudian graduate symbols. Nah, di sini kita isi value yang sudah kita isi tadi, yakni grid code. Kita klik aja bagian grid code ini, kemudian
Kemudian untuk bagian template, warna ini bisa kita atur sesuai warna sungai. Kita klik aja bagian river ini, dan oke, lalu kita bisa apply, ataupun kita mau ke yang angka awal tadi pun tidak apa-apa, hanya mengganti warna pun tidak masalah. Tunggu saja prosesnya. Nah, sesudah jadi di bagian grid code tadi, ini sungainya langsung muncul. Nah, ini adalah daerah aliran sungai atau aliran-aliran sungai lah yang ada di Samarinda. Nah, selanjutnya kita ke beberapa langkah terakhir, yakni di basin. Kita akan klik bagian basin di hidrologi. Kita klik 2 kali, kemudian kita input flow dir atau flow direction. Kita klik OK aja. Mungkin untuk menghindari lag atau lemot di laptop, kita bisa uncentang saja di layer-layernya tadi dan menyisakan satu layer aja gitu. Nah, oke, ketika basin tadi sudah selesai, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa ubah juga warna ini sesuai kemauan kita lah. Kita mungkin bisa encentang dulu untuk menghindari lag. Nah, sesudah basin tadi jadi, kita bisa ubah warna sesuai kemauan kita lah. Caranya klik saja di bagian kemudian color ramp kita bisa atur, pilih ini aja dan oke. Nah, jadi otomatis daerahnya akan berubah. Kemudian untuk langkah terakhir atau step terakhirnya, kita bisa raster atau polygon. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui luas, karena kan kita mencari luas atau catchment area ya. Jadi kita perlu raster atau polygon. Nah, caranya itu kita ke conversion tool, kita cari di sini. Conversion tools ada di atas, kemudian kita bisa klik from raster, kemudian raster to polygon, karena kita akan membuat polygon. Oke, kita klik 2 kali. Kemudian kita isi dengan data basin tadi. Nah, kemudian kita klik OK aja. Nah, ini berikut polygon kita sudah jadi, maka dia akan menghasilkan file tersendiri lah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mengetahui luas dari tiap area. Jadi perpotongan tiap area itu bisa kita ketahui. Caranya dengan kita klik kanan, kita bisa open attribute table. Nah, di open attribute table ini kita bisa melihat data-data apa saja yang terdapat di dalam polygon. Nah, karena di sini belum ada data luas, maka kita bisa menambahkannya di sini, table option. Kita klik aja table option. Kemudian kita pilih add field. Nah, di sini kita akan mencari luas, jadi kita ketik luas. Kemudian untuk type, kita klik double aja dan kita klik OK. Nah, maka di sini sudah muncul untuk nilai luasnya, tapi belum ada angkanya. Jadi untuk memunculkan angka, kita klik bagian sini, bagian luasnya, kita klik kanan, kemudian kita calculate geometry untuk mengkalkulasikan luasnya. Kita klik aja. Kemudian untuk unit, kita memakai ukuran hektar. Jadi untuk mengetahui luas dengan satuan hektar, kita klik OK. Nah, ini sedang menghitung.
Nah, jadi ini luasnya sudah muncul. Ini akan diurutkan dari yang terkecil sampai yang paling besar. Seperti itu, luas yang paling besar. Nah, di sini data yang muncul untuk yang luas yang paling besar itu bisa kita pilih dan bisa kita lihat sendiri. Nah, biasanya kita bisa langsung aja melakukan analisis dengan melihat wilayah di poligon ini untuk batasan-batasannya. Jadi kita bisa mengetahui mana yang paling luas, mana yang paling kecil, seperti itu. Jadi ketika contohnya kita ingin mencari luas yang paling kecil, kita bisa klik yang tadi, open a table, dan kita lihat di bagian luasnya, seperti itu. Nah, dan juga untuk peta ini kita bisa membuat layout sudah peta ini. Jadi kita bisa membuat layout atau legenda, seperti itu. Jadi sekian video pembuatan peta das dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.